Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi muhkamit tanzilu wa asdaqal qailin ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah sekalian, kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat hamdalah. Semoga semuanya menjadi pemberat timbangan kebaikan kita nanti di akhirat kelak. Kemudian tidak lupa kita bersalawat kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian, pada kesempatan subuh hari ini kita loncat dulu pelajaran kita di surah Al-Baqarah ke surah An-Nur supaya tidak terlalu monoton di surah Al-Baqarah. Kita pelajari satu ayat yang cukup panjang di surah An-Nur ayat 61 insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi harajun wala 'ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum aw buyuti abaikum aw buyuti ummahatikum aw buyuti ikhwanikum aw buyuti akhawatikum aw buyuti a'mamikum aw buyuti ammatikum aw buyuti akhwalikum aw buyuti khalatikum aw ma malaktum mafatihahu aw sadiqikum laisa 'alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata fa idza dakhaltum buyutan fasallimu 'ala anfusikum tahiyatan min 'indillahi mubarakatan thayyibah kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum ta'qilun." Allah mengatakan, tidak ada dosa atau tidak mengapa orang buta makan bersama kalian. Tidak ada dosa atau tidak mengapa orang pincang makan bersama kalian. Wala 'alal maridi harajun, begitu juga orang sakit tidak mengapa makan bersama kalian. Wala 'ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum, tidak ada dosa juga bagi kalian kalau kalian makan di rumah-rumah kalian atau di rumah bapak kalian atau di rumah ibu-ibu kalian atau di rumah paman kalian, baik dari pihak bapak atau pihak ibu, atau di rumah bibi kalian dari bapak atau dari ibu. Dan tidak mengapa kalian makan di rumah orang-orang yang memberikan atau yang kalian memiliki atau memegang kuncinya, atau di rumah teman kalian. Laisa 'alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata, tidak mengapa kalian makan bersama-sama atau terpisah-pisah. Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu 'ala anfusikum, kalau kalian masuk rumah maka berikanlah salam kepada diri kalian. Tahiyatan min 'indillahi mubarakatan thayyibah, satu salam yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan keberkahan dan kebaikan. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum ta'qilun, demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kalian, semoga kalian menjadi orang-orang yang berakal.
Bapak Ibu jamaah sekalian, ayat ini mengajarkan adab berinteraksi, minimal ada dua, makan dan masuk rumah. Yang pertama, di bagian tiga golongan pertama, tidak mengapa kalian makan atau orang-orang buta, orang pincang, dan orang sakit makan bersama kalian. Jadi sejarahnya, Bapak Ibu jamaah sekalian, dahulu orang-orang Arab itu merasa kurang sreg makan dengan orang-orang yang buta atau orang pincang, juga dengan orang sakit. Apa tuh bahasa ininya? Istilahnya kurang enak lah kalau, karena orang buta tentu banyak hal-hal yang dia tidak bisa lakukan secara sempurna. Ada perbuatan yang membuat orang kurang nyaman makan dengan orang buta. Begitu juga ada orang pincang dan orang sakit. Maka turunlah ayat ini untuk memberitahu bahwa tidak mengapa itu terjadi. Mereka makan bersama kalian. Itu bagian pertama. Bagian berikutnya, tidak mengapa kalian makan di rumah-rumah kalian, di rumah bapak kalian, rumah kakek kalian, begitu juga di rumah saudara, di rumah paman, baik dari pihak bapak, dari ibu. Di dalam bahasa Arab, om dari pihak bapak itu namanya ammun. Tante dari pihak bapak namanya ammatun. Kalau paman atau om dari pihak ibu itu namanya khalun. Kalau tante dari pihak ibu namanya khalatun. Ya memang mereka kasih pisah namanya. Kalau kita paman atau om, yang mana lebih bagus Pak dipanggil paman atau om? Kayaknya om lebih bagus karena om itu singkatan OM, orang muda. Nah jadi kita akan selalu muda. Jadi jangan marah Pak kalau dipanggil om, bagus itu. Artinya orang muda. Supaya berjiwa muda terus. Kenapa ini ayat datang? Karena dulu ada beberapa kalangan Arab, termasuk kalangan sahabat, itu tidak mau makan sendiri. Nanti di ujungnya datang. Atau kita ulang dulu. Bahwa tidak mengapa makan di rumah kerabat. Itu biasa. Jadi boleh makan di rumah kerabat, baik paman, tante, saudara, karena mereka adalah mahram. Ya. Kemudian di ujungnya, sebelum ujungnya Allah mengatakan, dan tidak mengapa kalian makan di rumah orang yang kalian memegang kuncinya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau ada orang titipi kunci, kalian tabik dulu Pak Ustaz. Kita jaga rumahku ini kuncinya. Maka sesuai dengan hukum yang diajarkan oleh Al-Quran dan datang hadis menerangkan, boleh kita makan di rumah itu. Tapi dengan catatan, makan makanan yang kemungkinan besar itu adalah makanan yang umum dan pemiliknya tidak akan marah jika kita memakannya. Jadi biasanya secara hukum adat, kalau ada makanan yang biasa di meja makan, silahkan makan. Atau di dalam kulkas, ya, silahkan makan dan minum. Tetapi perhatikan baik-baik bahwa terkadang ada makanan-makanan yang orangnya itu akan marah kalau dimakan. Ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberitahu kepada kita bahwa tidak hukum-hukum adat itu berlaku, tetap kita harus berhati-hati. Ya. Saya alihkan kasusnya supaya kita semakin jelas. Saya Pak, dulu waktu sebelum
corona itu masih sering main bola, main futsal. Jago juga saya main bola Pak, alhamdulillah. Suatu saat kita main bola, saya ingat di UIN. Kita tahu yang namanya tempat olahraga, kalau kita main di satu lapangan yang sama, maka semua makanan dan minuman yang dibawa orang, baik dari klub teman ataupun lawan, itu menjadi milik bersama. Itu bisa dimakan dan dinikmati. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu jamaah sekalian, itu saat saya main duluan, tapi kalah. Sistemnya kalah ganti. Maka keluarlah saya bersama teman-teman, 11 orang. Ada air minum di situ, segala macam. Saya kebetulan tidak bawa minum. Akhirnya karena hukum adat sudah seperti itu, maka kita makan, kita minum. Apa yang terjadi? Habis. Ada satu orang datang cari air gelas, tidak dapat, dan dia dapat air minumnya orang, tumbler. Tumbler namanya yang botol itu. Dia ambil, dia tidak tahu kalau itu milik seseorang. Dia karena sudah hukum adat, dia ambil diminum. Tidak lama kemudian ternyata kalah yang punya tumbler ini. Keluarlah dia. Dia keluar, akhirnya cari minum tidak dapat. Dia langsung menuju tempat air minumnya. Ternyata habis. Dia langsung bersumpah. "Oi, siapa minum airku? Demi Allah, saya haramkan. Saya haramkan air minum saya itu. Saya tahu siapa yang minum. Tapi saya tidak mau bilang-bilang, ya bahaya." Akhirnya saya pergi untuk memberikan isyarat, jangan mengaku dulu. So, berbahaya itu, saya pergi. Akhirnya tidak lama kemudian saya lihat ini teman gemetar. Nah, orang bersumpah, saya haramkan. Akhirnya tidak lama kemudian bubar pertandingan, permainan. Itu teman tanya saya, "Ustaz, gimana ini Ustaz? Haram ini masuk di perutku?" Saya bilang, "Insya Allah ada gitu. Baik gitu orangnya sebenarnya, cuma karena emosi Kak, sekali. Mungkin dia kecewa karena kalah dan cepat sekali keluar." Akhirnya sudah, kau nanti datangi orangnya, tapi jangan bilang-bilang kau yang minum. Kasih saja dia hadiah. So, saya tahu orang itu orang cerdas. Insya Allah cepat dia. Alhasil yang ingin saya sampaikan bahwa dalam interaksi sesama manusia, sekalipun ada hukum adat bahwa semua yang ada di situ sebenarnya hukumnya halal, tetapi tetap berhati-hati untuk tidak mengambil atau menikmati sesuatu yang kemungkinan besar pemiliknya akan marah. Kalau begitu, maka kita ambil satu pelajaran penting dalam pergaulan, ya. Boleh kita mengambil barang teman satu kamar tanpa seizinnya jika kita memahami orang ini tidak akan marah jika diambil barangnya. Kalau ada makanannya, nikmati saja. Selama kita tahu orang itu tidak akan marah kalau dimakan makanannya. Tetapi hati-hati, sebab dalam pergaulan sekali lagi kadang-kadang hati orang itu mirip dengan cuaca. Hati orang kadang-kadang mirip dengan cuaca. Tiba-tiba tidak ketahuan, ini musim hujan atau musim panas kah? Tiba-tiba biasanya teduh orangnya, tiba-tiba marah. Begitu juga dalam pergaulan sehari-hari. Ada Pak model manusia yang kalau kita bergaul sama dia luar biasa. Baik sekali ini orang, somber iki. Bercanda-bercanda. Ternyata dia itu enak sekali kalau mencandai orang. Begitu dia yang dicandai, langsung emosi. Jadi ayat-ayat ini mengajarkan kepada kita tetap, ya, kita menggunakan hukum umum, tetapi ada namanya hukum yang khusus untuk kita berhati-hati dengannya. Itu kira-kira. Kita lanjut sedikit. Di ujung-ujungnya Allah mengatakan, au sadiqikum, tidak mengapa kalian makan di rumah teman kalian. Laisa alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata.
Tidak mengapa kalian makan beramai-ramai, ya, berjamaah, dan tidak mengapa juga makan sendiri-sendiri. Penjelasannya adalah dahulu kala ada kalangan sahabat itu tidak mau sekali makan sendiri, tidak mau sekali makan sendiri. Dia lebih baik menahan lapar daripada dia makan sendiri. Dia selalu menunggu ada orang yang makan dengan dia. Maka turunlah ayat ini, ya, menerangkan bahwa tidak mengapa makan sendiri atau makan beramai-ramai. Tentu makan berjamaah itu jauh lebih afdal. Catatan kedua yang perlu kita pahami, Bapak Ibu jamaah sekalian, saya izinkan saya untuk menyebut satu kelompok saudara-saudara kita, kelompok dakwah, bahwa definisi makan berjamaah itu tidak mesti makan satu nampan dengan 5-6 orang atau 4 orang di situ. Tidak mesti makan berjamaah itu maksudnya. Makan berjamaah definisinya adalah makan beramai-ramai sekalipun masing-masing pegang piringnya, pegang sendoknya. Tetapi ada saudara-saudara kita yang mendefinisikan makan berjamaah itu dibilang makan berjamaah kalau satu nampan makannya 5-6 orang di situ. Kalau istilahnya orang Makassar, satu kepara dimanangi. Tidak mesti. Itu juga termasuk makan berjamaah, tetapi tidak menafikan bentuk makan berjamaah yang beramai-ramai. Dan tidak mengapa makan sendiri-sendiri. Misalnya satu keluarga, bapaknya duluan datang, atau anaknya yang duluan datang, itu bisa. Tidak terlalu perlu menunggu anak datang semua baru kita makan. Jadi boleh makan terpisah-pisah. Ya, sekalipun tentu Rasulullah menganjurkan kita untuk makan berjamaah. Dan Al-Quran menegaskan bahwa makan beramai-ramai itu jauh lebih baik, tetapi boleh makan sendiri-sendiri. Pelan-pelan Bapak Ibu, di ujungnya, dan ini stressing pembahasan kita subuh hari ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum." Jika kalian masuk ke dalam rumah. Di sini teks ayatnya buyutikum, tidak jika kalian masuk ke dalam, ya, fa idza dakhaltum buyutan. Kalau kalian masuk ke dalam rumah, tidak menggunakan alif lam. Itu artinya rumah siapa saja. Baik rumah orang lain ataupun rumah kalian. Apa yang harus dilakukan? Jika kalian masuk ke dalam rumah, maka fasallimu, berikanlah salam. Jadi kita diajari masuk rumah tetap memberi salam. Sayangnya kalimat berikutnya ala anfusikum, berikanlah salam kepada diri kalian. Kalau begitu, ayat ini akan secara spesifik mengajar kepada kita bahwa sekalipun yang kita masuki rumah kita sendiri dan saat itu kosong, maka kita tetap memberi salam. Jadi kalau masuk rumah orang kan biasa, Assalamualaikum. Masuk rumah sendiri, ini yang jadi masalah. Kadang-kadang orang tidak beri salam, bilang rumahku ji. Apalagi dia berada dalam keadaan kosong. Jadi habis berpergian jauh, masuk rumah sendiri, buka pintu, langsung nyelonong. Ini menyelisihi sunnah. Yang benar adalah masuklah ke dalam rumah sekalipun itu rumahmu sendiri, sekalipun kosong, maka berikanlah salam. Kenapa? Karena salam itu adalah tahiyatan min indillah. Dia adalah penghormatan yang telah diajarkan oleh Allah. Efeknya dia akan mendatangkan mubarakatan thayyibah. Dia mendatangkan keberkahan dan kebaikan. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kita harus selalu membiasakan diri untuk masuk rumah memberi salam. Nah, tentu itu kita pahami salam adalah minta izin untuk masuk rumah.
Nah, sekarang Bapak Ibu jamaah sekalian, kita ulang lagi pelajaran yang pernah kita senggol-senggol sedikit. Apa doa keluar rumah Bapak Ibu? Doa keluar rumah. Doa masuk rumah. Assalamualaikum. Itu Assalamualaikum salam. Dan itu diperintahkan oleh Allah. Masuk rumah berikan salam. Sekalipun rumah sendiri. Sekarang kita bayangkan kita masuk rumah kosong. Kita praktekkan apa yang diajarkan Allah. Fasallimu. Assalamualaikum. Dan sebaik-baik salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu kita baca doa. Apa doa masuk rumah? Assalamualaikum. Ada mah? Tidak ada orang di dalam? Kalau ada orang di dalam bagus sih. Berarti orang di dalam akan menjawab. Apa doa masuk rumah Ibu? Doa masuk rumah diajarkan dalam banyak beberapa teks. Bismillah, guru TKTPA pasti hafal ini. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Karena tidak ada guru TKTPA, ada doa masuk rumah Pak Imam yang paling manjur. Yang Imam Al-Qurtubi menyebut tentang dirinya. Efek doa ini. Cepat-cepat. Doa masuk rumah yang paling manjur dan paling singkat dan paling mudah dan paling sering diucapkan oleh kita yang biasa baca zikir pagi dan sore adalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Praktekkan selalu Bapak Ibu. Doa masuk rumah ternyata dia juga ini doa multifungsi. Masuk rumah, masuk kampungnya orang, berhadapan dengan hal-hal yang membahayakan, maka inilah yang dibaca. Imam Al-Qurtubi menyebut dalam tafsirnya mengatakan, saya terbiasa membaca doa ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ketika masuk rumah. Suatu saat saya tidak membacanya, saya pun tersengat kalajengking. Begitu biasa ulama itu cepat kena teguran. Ini sangat penting Bapak Ibu jamaah sekalian. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu kalau kita tidak hafal bismillahirrahmanirrahim wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna, ini mau kita baca baik masuk rumah, masuk kampungnya orang. Dan jaminan keselamatannya sangat besar. Sangat besar dengan membaca doa ini. Saya mau sebutkan satu kisah atau dua kisah. Satu kisah tentang saya dan satu kisah di zaman dulu. Sekitar abad 10 Hijriah. Pernah ada orang, dia berada di pasar. Tiba-tiba kampungnya, kompleks perumahannya begitu, kebakaran besar. Kebakaran. Maka tetangganya berlari memanggil dia di pasar. Fulan, pulang cepat. Terjadi kebakaran besar. Rumahmu nampaknya kena kebakaran. Sepertinya rumahmu terbakar. Apa kata orang itu? Tidak. Rumah saya tidak terbakar. Cepat mau ke pulang. Kalau pakai bahasa kita, cepat mau ke pulang. Terbakar. Kebakaran besar itu. Pulang kok cepat. Tidak. Rumah saya tidak terbakar. Pulang mau ke balik dulu. Pulang mau ke. Lihat dulu rumahmu. Dia bilang tidak terbakar. Bilang terbakar. Orang pulang. Dia pulang. Dan semua orang mengikutinya. Ternyata betul. Rumahnya tidak terbakar. Setelah reda, ditanyalah orang ini, apa yang membuat kau yakin di tengah kebakaran besar itu kau yakin bahwa rumahmu tidak terbakar? Dia bilang, saya yakin karena ketika saya meninggalkan rumah, jadi ini juga bukan doa masuk rumah saja, dia keluar rumah, meninggalkan rumah, baca doa ini. Saya ketika keluar rumah, saya membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu doanya. Rumahnya tidak terbakar dan dia yakin. Nah, ini juga penting. Jadi perlu juga keyakinan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, selesai. Bahwa saya sudah tawakal kepada Allah. Jangan
A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tidak terbakar gitu insyaallah bila mustasqa. Tapi kalau masalah itu. Jadi ini Bapak Ibu jamaah sekalian, doa masuk rumah yang selalu perlu kita ulang-ulang, dan ternyata dia juga doa masuk kampung dan dipakai berdasarkan kisah tadi, dia dibaca juga ketika keluar rumah. Satu kisah lagi tentang saya Bapak Ibu jamaah sekalian, nanti ada penutupnya. Saya sekitar tahun 2009 atau 2010, saya pernah bonceng anak saya yang masih kecil ke rumah nenek di daerah ada jalan itu Pak, di Perintis masuk namanya Jalan Bung, ke sana itu ada ya. Saya mau ke rumah nenek saya, rumah panggung. Saya salah masuk. Saya masuk di kompleks yang begini banyak anjing di situ. Itu saya lihat persis anjing-anjing itu menggonggong, dan itu sudah meloncat. Refleks saya membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu alhamdulillah setelah saya lolos dari kepungan anjing itu, saya tanya anak saya, itu tadi saya lihat ada anjing loncat. Dia bilang iya loncat, tapi tidak nagigit ya. Ternyata loncatnya dia loncat ke atas. Itu efek dari doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu Bapak Ibu jamaah sekalian, yang penting untuk kita praktekkan. Izinkan saya 2 menit membaca satu hadis berita gembira tentang keutamaan memberi salam ketika masuk rumah, baik rumah orang lain bahkan rumah sendiri. An Abi Umamah al-Bahili an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Thalathun kulluhum dhaminun 'ala Allah azza wa jalla. Dari sahabat yang mulia Abi Umamah, beliau mengatakan Rasulullah bersabda, ada 3 golongan manusia yang akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, rajulun kharaja ghaziyan fi sabilillah fa huwa dhaminun 'ala Allah hatta yatawaffahu Allah wa yudkhiluhu al-jannah aw yarudduhu nala min ajrin au ghanimatin. Golongan pertama yang mendapatkan jaminan dari Allah adalah orang yang keluar dari rumahnya untuk berjuang fi sabilillah. Maka orang ini mendapatkan jaminan dari Allah. Kalau dia mati, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Kalau dia berada dalam keadaan hidup, maka dia mendapatkan pahala atau ghanimah, rampasan perang dari perang. Yang kedua dan ketiga penting untuk kita. Wa rajulun raha ilal masjid fahuwa dhaminun 'ala Allah azza wa jalla. Golongan kedua yang mendapatkan jaminan dari Allah adalah orang yang keluar dari rumahnya bersengaja berjalan menuju masjid, maka dia mendapatkan jaminan jika dia mati dalam perjalanan atau pulangnya perjalanan menuju masjid sampai dia pulang ke rumahnya, jika dia meninggal maka dia dijamin masuk surga. Atau kalau dia berada dalam keadaan hidup, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa rajulun dakhala baitahu. Nah, ini sangat jelas. Golongan ketiga yang mendapatkan jaminan kebaikan dari Allah adalah orang yang masuk ke dalam rumahnya selalu memberi salam. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, 3 golongan yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jihad fisabilillah, orang yang berjalan menuju masjid, orang yang terbiasa memberi salam ketika masuk ke dalam rumahnya. In asya ruzika wa kafa. Kalau dia berada dalam keadaan hidup, dia akan selalu mendapatkan rezeki dan kecukupan. Wa in mata dakhalal jannah. Orang yang terbiasa masuk rumah memberi salam, kalau dia mati dijamin masuk surga. Ini kebaikan yang sangat menggembirakan Bapak Ibu jamaah sekalian, ya. Orang yang terbiasa masuk ke dalam rumahnya memberi salam, kalau dia berada dalam keadaan hidup, dia akan diberikan rezeki dan kecukupan, dan ini sangat baik. Jadi Rasulullah mengatakan diberi kecukupan, bukan diberi kekayaan.
Sebab kaya itu relatif, diberi kecukupan, ya. Dan biasanya orang yang seperti ini pendiam. Maka mari Ibu, Bapak, kita sejak hari ini ya dengan membiasakan diri masuk rumah, ya, memberi salam, mengajarkan anak-anak kita memberi salam, yang mudah-mudahan dengan itu kita menjadi pendiam, diam-diam pergi umroh, diam-diam pergi beli mobil, itu karena kita diberikan rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saja Bapak Ibu jamaah sekalian, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita sekalian. Sallallahu alaihi Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.